Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang dari pengertian statistik. Di mana statistik ini dipelajari salah satunya dalam dunia ilmiah dan dibutuhkan karena faktor untuk pengambilan keputusan. Kalau konteksnya dalam dunia ilmiah ada dua pengertian. Yang pertama adalah sebagai alat untuk mengumpulkan data, sebagai alat untuk menyajikan data, sebagai alat untuk menggambarkan data, dan sebagai alat untuk menyimpulkan data yang sudah kita hasilkan. Itulah statistik dibutuhkan dalam dunia ilmiah. Pada awalnya statistik diartikan sebagai salah satu kumpulan informasi atau keterangan yang berbentuk angka ataupun tidak berbentuk angka, yang dimana keterangan atau kumpulan itu memiliki arti yang begitu penting. Kalau dulu bagi kegunaannya bagi suatu negara dalam konteks pengambilan keputusan. Tapi pengertian kumpulan angka atau yang biasa kalau data yang berbentuk angka itu adalah data kuantitatif, bukan sebagai statistik dalam arti metode ilmiah, mana tidak dapat digunakan dalam persoalan ekonomi karena data dalam angka tersebut belum berbicara. Perkembangan selanjutnya, statistik diartikan sebagai suatu metode, sehingga pengertian dari sebuah statistika adalah ilmu mengumpulkan data, menata data, menyajikan data, menganalisa dan menginterpretasikan atau menggambarkan data, sehingga data yang dikumpulkan, ditata tadi, disajikan, dianalisis menjadi sebuah informasi yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang sangat efektif, baik itu bagi perusahaan, baik itu bagi dalam studi ilmiah dan lain sebagainya. Dalam arti sempit, statistik itu adalah data, baik itu yang berbentuk angka ataupun tidak. Tetapi secara luas, statistik itu diartikan sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Cara pengambilan keputusannya bagaimana tergantung baik itu dari penyajian data, mengumpulkan data, dan menginterpretasikan data itu sendiri. Teknik-teknik statistika yang digunakan dalam pengambilan keputusan biasanya digunakan oleh beberapa ahli atau dalam beberapa disiplin. Yang pertama misalkan ke ekonomi, bisnis, pemasaran, akuntansi, produksi, bisa juga budaya, politik, pemerintahan, dan lain sebagainya. Itu kegunaan dari penggunaan statistik atau teknik-teknik statistika dalam dunia ekonomi, bisnis, dan lain sebagainya. Ada 3 unsur atau ada 3 variabel yang mempengaruhi pemahaman tentang statistika itu. Yang pertama adalah digunakan untuk menjabarkan dan memahami suatu hubungan. Yang kedua adalah mengambil keputusan yang lebih baik, dan yang ketiga adalah mengukur tingkat perubahan. Itulah kegunaan dari sebuah statistik digunakan dalam dunia apapun. Apa bedanya statistik dan statistika? Bedanya bahwa statistik itu adalah cara atau hasil ataupun data yang sudah diolah, yang sudah dikumpulkan, yang sudah disajikan, yang sudah ditafsirkan, dan sudah digambarkan oleh pengumpul data atau peneliti ataupun para kebijakan. Sedangkan statistika itu adalah ilmu atau cara ilmu yang menyajikan data, mengumpulkan data, menggambarkan atau menginterpretasikan data itu sendiri. Artinya bedanya statistik itu adalah hasil dari pengolahan data, penyajian, pengumpulan, dan penginterpretasian atau menginterpretasikan data itu sendiri. Sedangkan statistik adalah ilmu cara mencari data, mengumpulkan, menginterpretasikan, dan lain sebagainya itu.
Ini pemahaman tentang statistika dan statistik. Kalau statistika adalah ilmunya, kalau sedangkan statistiknya adalah hasil dari pengumpulan data itu sendiri, pengolahan dan lain sebagainya. Statistik itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah deskriptif atau biasa disebut sebagai statistik deduktif. Sedangkan yang kedua adalah inferensial atau induktif. Apa statistik deskriptif? Itu adalah statistik yang menggambarkan apa adanya. Itu yang dimaksud dengan statistik deskriptif. Mendeskripsikan sesuai dengan apa adanya, itu adalah pemahaman statistik deskriptif. Singkatnya adalah metode yang berhubungan dengan pengolahan data untuk mendapatkan informasi, itu adalah statistik. Statistik deskriptif itu adalah ilmu atau metode untuk mengumpulkan, menggolongkan, menganalisa data yang berpangkat sehingga mendapat informasi atau keterangan yang berguna, itu adalah statistik deskriptif. Kalau statistik deskriptif itu biasanya dalam bentuk tabel, diagram, pikat, OGIF, oligram, grafik, besaran-besaran lain di majalah dan koran. Kalau dalam bentuk angkanya central tendency, sweetness, pengukuran keuntungan, dan kumpulan data yang tersaji dalam memberikan informasi seperti koran, majalah, dan lain sebagainya. Juga bisa berbentuk diagram. Kalau diagram itu ada diagram batang, diagram garis, diagram pi, itu bisa berbentuk gram. Itu adalah penyajian data dalam konteks bentuknya adalah diagram. Statistik inferensial itu adalah kesimpulan, menyimpulkan. Sehingga statistik itu adalah cara ataupun data. Kalau kita tafsirkan statistik inferensial atau kita pahami tentang statistik inferensial adalah ilmu pengolahan data untuk mengambil keputusan. Statistik inferensial adalah ilmu pengolahan data untuk mengambil keputusan. Kalau deskriptif tidak bisa mengambil keputusan, sedangkan inferensial adalah ilmu yang dipelajari dalam pengolahan data sehingga bisa mengambil keputusan. Misalkan korelasi, dugaan berdasarkan analisa data yang ada, sehingga dari itu akan bertemu dengan yang namanya populasi dan sampel. Populasi itu adalah objek yang ingin kita teliti, sedangkan sampel itu bagian objek yang ingin kita teliti. Kalau misalkan kita ingin meneliti tentang pertumbuhan penduduk di Kalimantan Barat, atau lebih singkatnya penduduk di Kalimantan Barat, sampelnya adalah penduduk Kalimantan, populasinya adalah penduduk Kalimantan Barat. Sampelnya sampelnya adalah penduduk Kalimantan Barat, tergantung kita mau meruncingnya di mana. Atau lebih khususnya begini, kalau kita ingin mengambil populasi tentang penelitian tentang mahasiswa IAIN Pontianak, maka populasinya adalah seluruh mahasiswa yang terdaftar di IAIN Pontianak. Populasinya adalah bagian dari mahasiswa IAIN Pontianak. Bagaimana cara menentukan sampelnya? Populasinya adalah seluruh mahasiswa IAIN Pontianak, sedangkan sampelnya adalah bagian dari mahasiswa. Bagaimana cara mencari bagian dari mahasiswa? Kita cari teknik pengambilan sampel itu sendiri. Yang selanjutnya, statistik inferensial adalah rangkuman seluruh metode yang berhubungan dengan analisis bagian data, sehingga dari data yang sudah dianalisis, dikumpulkan, disajikan, mendapatkan kesimpulan mengenai data dari keseluruhan populasi. Itu yang dimaksud dengan statistik inferensial. Contohnya, angkatan 2020 mahasiswa perbankan syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Pontianak, 70% memiliki nilai yang memuaskan pada semester 3. Statistik deskriptif kita bisa lihat di 70%-nya. Artinya bahwa statistik deskriptif itu adalah statistik cara mengumpulkan data, mengolah data, menyajikan data, mendeskripsikan data, tetapi tidak menyimpulkan. Itu yang dimaksud dengan statistik deskriptif. Angkatan 2020 mahasiswa perbankan syariah
70% memiliki nilai yang memuaskan pada semester 3. Kalau kita contohkan Kiaman, misalkan sebagian besar atau 70% atau 60% penduduk Kalimantan Barat adalah miskin. 60 atau 70% masyarakat Kalimantan Barat adalah miskin. Artinya bahwa 70% masyarakat Kalimantan Barat, kalau misalkan jumlahnya 1 juta, berarti 700 ribu penduduk Kalimantan Barat itu adalah miskin. Kalau misalnya kita pakai deskriptif, memiliki nilai yang memuaskan 70%, tapi tidak semuanya bahwa masyarakat Kalimantan Barat itu adalah miskin, tapi 70% masyarakat Kalimantan Barat adalah miskin. Itu salah satu contoh dari statistik deskriptif. Jika mahasiswa semester 3 tahun ini menyimpulkan bahwa peluang dirinya mendapatkan nilai yang memuaskan adalah 70%, maka mahasiswa tersebut sudah melakukan statistik inferensial ataupun sudah menyimpulkan bahwa dirinya mendapatkan nilai yang memuaskan itu sekitar 70%, yang tentu saja memiliki nilai yang tidak pasti. Itu yang dimaksud dengan statistik inferensial. Statistik inferensial itu ada beberapa cakupan atau kategori. Yang pertama biasanya salah satu contoh bahwa itu adalah statistik inferensial adalah probabilitas kemungkinan. Uji probabilitas. Yang kedua adalah uji analisis covariance. Yang ketiga adalah sampling, baik itu sampling distribusi. Yang keempat adalah pendugaan populasi atau teori populasi. Yang kelima adalah analisis varian. Yang keenam adalah uji hipotesis. Uji hipotesis itu uji T, uji F. Sedangkan yang selanjutnya ada analisis korelasi, biasanya uji R. Dan uji signifikan, analisis regresi peramalan. Untuk peramalan regresi, baik regresi berganda ataupun regresi sederhana. Perbedaannya, lanjut, fungsi dan kegunaan statistika. Tadi sudah dijelaskan bahwa fungsi dan kegunaan dari statistika itu adalah salah satu cara untuk mengumpulkan, ataupun kalau pemahaman tentang statistik itu adalah secara sederhana adalah data, sedang baik itu angka ataupun tidak. Sedangkan secara luas adalah pemahamannya adalah alat atau metode. Sehingga fungsi dan kegunaan statistika itu dalam dunia ekonomi dan bisnis, statistik memiliki fungsi sebagai alat bantu, terutama bagi pelaku ekonomi dan bisnis dalam membuat keputusan. Itu yang dimaksud dengan statistik, kegunaan statistik dalam studi atau dalam dunia ekonomi dan bisnis sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data, menyajikan, menginterpretasikan, menggambarkan, sehingga dari data yang sudah dikumpulkan perusahaan atau pembisnis dapat membuat keputusan. Itu kegunaan statistik dalam dunia ekonomi dan bisnis. Sebagai alat bantu, statistik membantu pelaku membuat keputusan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyimpulkan hasil yang telah dicapai dalam kegiatan tertentu, khususnya di bidang ekonomi dan bisnis. Itu kegunaan dan fungsi dari statistika. Kenapa penting? Karena statistika dibutuhkan dalam dunia bisnis atau dalam dunia ekonomi sebagai salah satu metode untuk mengumpulkan data, mencari data, menyajikan, menginterpretasikan, dan menyimpulkan. Itu kegunaan dari statistika. Ada beberapa alat bantu yang biasa digunakan dalam untuk menyajikan data atau membuat kesimpulan. Yang pertama biasanya menggunakan Excel, yang kedua adalah FUS, PLS, SPSS. Itu adalah alat bantu komputer yang biasa digunakan ketika dalam dunia ilmiah atau dunia bisnis dipakai. Tetapi ada banyak juga program-program yang biasa digunakan untuk mengolah datanya. Tapi sebagian besar kalau Excel, FUS, PLS, SPS itu adalah program yang khusus untuk mengolah data itu sendiri. Mengolah sehingga data yang sudah diolah,
data yang sudah dikumpulkan, setelah itu diolah, setelah ditafsirkan baru disimpulkan bahwa hasil olah datanya misalkan memiliki pengaruh atau tidak, memiliki hubungan atau tidak. Itu kegunaan atau alat bantu yang biasa digunakan oleh beberapa para peneliti ataupun para stakeholder, baik itu para pembisnis. Kesimpulan bahwa statistika merupakan suatu ilmu yang mempunyai kegiatan. Yang pertama adalah mengumpulkan data banyak sumber, ada juga kita langsung minta ke orangnya langsung, baik itu lewat primer ataupun sekunder. Selanjutnya adalah menata data yang sudah dikumpulkan dan disajikan. Penyajian banyak juga, ada yang juga banyak dalam bentuk narasi, bentuk diagram dan lain sebagainya, menganalisa data yang sudah dikumpulkan, ditata dan disajikan tadi. Dan selanjutnya adalah diinterpretasikan atau diartikan dari data tersebut. Data yang sudah dikumpulkan, disajikan dan dianalisis, selanjutnya adalah digambarkan. Diinterpretasikan adalah digambarkan bagaimana data itu sesungguhnya. Setelah data itu dikumpulkan, disajikan, dianalisis dan diinterpretasikan, selanjutnya adalah kegunaan dari statistik itu adalah menyimpulkan. Hasil akhirnya adalah menyimpulkan data yang sudah dikumpulkan, disajikan, dianalisis dan digambarkan. Selanjutnya para pengguna statistik itu mengumpulkan atau menyimpulkan data yang sudah dikumpulkan. Statistika dapat digunakan sebagai alat untuk membantu menjabarkan dan memahami suatu hubungan dalam konteks pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih efektif. Sehingga kegunaan dari statistika ini dalam dunia bisnis dan ekonomi sangat besar, terutama dalam konteks pengambilan keputusan. Statistika dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama adalah deskriptif, menggambarkan apa adanya, sedangkan yang ketiga adalah induktif atau inferensial, yaitu salah satu statistik yang menyimpulkan data yang sudah dikumpulkan, disajikan, ditata, dianalisis dan digambarkan sehingga data yang sudah tadi disajikan, digambarkan, dikumpulkan, didefinisikan sehingga disimpulkan. Selanjutnya adalah disimpulkan. Artinya bahwa statistik induktif atau inferensial atau statistik penyimpulan ini harus tahapannya adalah dari statistik deskriptif. Setelah dijabarkan baru disimpulkan. Tidak mungkin disimpulkan dulu habis itu dijabarkan, tidak mungkin. Artinya bahwa statistik induktif itu masih membutuhkan statistik deskriptif. Statistik deskriptif tidak membutuhkan induktif. Bisa saja data itu hanya sekedar disajikan saja, tidak untuk disimpulkan. Tetapi sedangkan untuk statistik induktif itu tujuannya adalah menyimpulkan. Untuk menyimpulkan itu harus melakukan pengumpulan data, penyajian data dan menginterpretasikan data sehingga data itu bisa disimpulkan. Yang selanjutnya saat ini penyelesaian statistika dapat menggunakan peralatan komputer dengan berbagai pilihan software kayak tadi, Fuse, SPSS, Excel, PLS dan lain sebagainya. Terima kasih.